Pagi sahabat, apa kabar? Di kesempatan pagi hari ini kembali saya Ilham Dianta hadir ya menemani aktivitas pagi hari Anda. Hari Jumat, kalendernya tanggal 29 Oktober 2021. Semoga semuanya masih dalam keadaan baik, sehat ya. Dan di kesempatan kali ini memang masih berkaitan dengan peringatan Sumpah Pemuda yang ke-93. Tentunya tema yang akan kita bahas ini masih berkaitan dengan momen tersebut ya, yakni Sumpah Pemuda. Dan seperti biasanya di program Perspektif kali ini, kita nanti akan dipandu oleh Cak Parto, Prof. Jojo, Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga ya. Dan ada special guest yang nanti juga akan membahas tentang ketika pemuda merawat budaya bangsa, ya kan? Tantangan besar dimulai saat masuknya budaya luar. Nah, saat ini tugas pemuda adalah untuk merawat dan melindungi budaya bangsa dari paparan dalam hal ini negatif dari budaya luar ya. Bagaimana kita memfilter budaya-budaya itu agar kita bisa menyaring, diambil yang baik ya, yang tidak baik ya kita tidak ambil begitu. Nah, sahabat, nanti kita akan berbincang dengan Mas Grentika Pujianto. Beliau ini adalah lokal content creator dan juga sutradara salah satu film dokumenter yang jadi perbincangan pada saat itu adalah Manaqib Ulama Blitar. Beliau ini memang putra asli Blitar ya, dan pernah menyabet maksud saya juara 1 lomba kreasi teknologi pada tahun 2016 yang lalu. Kemudian juga nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Wahid Yulianto atau kita akrabnya menyebut sebagai Bang Mels. Beliau ini dikenal sebagai kreatif konten dan pegiat media sosial. Beliau ini juga aktif mereview kuliner-kuliner yang ada di Sidoarjo ya. Dua narasumber ini nanti kita akan coba memberikan atau kita mintai paparan gitu ya ketika pemuda merawat budaya bangsa. Baik, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam pemuda, salam pemuda Mas Ilham. Oke, baik. Ini sepertinya on the way juga ini mungkin ya. Iya, iya, iya. Perjalanan. Hati-hati loh Cak Parto ya. Ini. Ya, untuk ditutup kameranya biar fokus. Betul, betul, betul. Baik, ini kan Ya, ya, Sumpah ya, Pemuda. Temanya ya, itu bersatu, bangkit, tumbuh ya Cak Parto ya untuk tahun ini ya. ya. Indonesia bangkit dan tumbuh. Ya. Mm, Mm-mm. ya. Dan tema kita pagi hari ini adalah ketika pemuda merawat budaya bangsa gitu ya. Nanti kita akan berbincang dengan Mas Grentika Pujianto juga Bang Mels. Ya, ya, ya. Mungkin ada yang asing ya dengan nama-nama narasumber kita pagi hari ini. Nanti kita akan coba telaah satu persatu karena namanya pemuda, jadi usianya kan masih mungkin ya kurkuran gitu ya Cak Parto ya. Itulah Ya. Kalau kalau kita nggak kurkuran, kukuran kukuran. teman-teman. Eh, Jadi ini yang sudah bergabung ini Mas Grentika ya. Mas Grentika sudah sudah bergabung semua, ya. sudah semua ini sudah bergabung semua. Oke. Mm-mm. Monggo Cak Parto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat perspektif yang luar biasa. Pagi ini kita semakin punya motivasi besar bagi bangsa ini karena kehadiran dua tokoh penting menurut saya, Mas Ilham. Iya. Ya, saya baru tahu Bang Melis ini, cuma kok Mas Wahid Yulianto itu sampai ngomongkan
biasanya mengkasih komentar soal kuliner di Sidoarjo. Aku gak sama jalan-jalan kuliner, awas ya. Mestinya nanti diagendakan sarapan bareng, acara perspektif pagi-pagi ke titik-titik kuliner yang Bang Melis itu tahu mana yang pas, mana yang higienis, mana yang sesuai dengan hasil kreasi orang-orang di Sidoarjo. Kita bisa nikmati kalau gini nih, seluruh sahabat, seluruh pendengar, seluruh pemirsa, seluruh penonton kepingin tok iki enake rek Bang Melis rek urusan apa? Urusan kulinernya. Ya. Ini adalah cermin sebuah keberlanjutan bangsa. Kono bangsa yang bisa bertahan tanpa makan, Mas. Iya. Iya dong. Tanpa badokan. Iling zaman kata-kata badokan, iling dah. Bahasa apa tuh? Bahasa Belanda ya? Ora, itu usia terlalu muda. Nanti kita tanya pada Bang Melis, itu akan paham betul bagaimana kreasi budaya termasuk budaya kuliner itu adalah menentukan kekuatan bangsa. Bahkan kolonialisme itu ya urusan mangan, Mas. Kolonialisme dulu itu, Mas. Orang-orang Eropa yang dilanda kemelaratan kemiskinan di abad ke-17, ke-18 itu kemudian menimbulkan kreativitas juga mereka untuk menjelajah di abad ke-19 untuk memperebutkan sumber-sumber pangan. Apalagi ada Mas Grantika yang ini arek-arek muda foto nih aku ikut dikai foto tuwek ini muda-muda padahal aku ono loh foto-foto yang gaul yang agak gaul enggak dikasih yang serius-serius ini. Mas Didin ini mesti Mas Didin ini ya. Jadi kita nanti akan tahu bagaimana bangsa ini dengan pemuda ya semacam Mas Grantika Pujianto ini semuanya akan memiliki satu peran yang besar. Untuk itu silahkan digali, Mas Ilham. Semua digali. Tapi galian pertama itu saya berharap tadi itu mulai soal merawat kebudayaannya oleh kaum-kaum muda, khususnya di aspek kuliner Sidoarjo saja. Itu sangat dahsyat. Ini bagian dari ekonomi kreatif, venture creation yang anak-anak muda sekarang ini telah memiliki ruang tentang itu. Maka harus disapa itu Bang Melis. Assalamualaikum Bang Melis. Waalaikumsalam. Iya, topi. Pokoknya lihat tampilannya itu aja wis harus mangan bareng keliling kuliner no Sidoarjo iki misalnya. Siap. Gimana pengalamannya jenengan ceritakan nanti Mas Grantika. Wih, topinya itu bikin ngiri generasi tua ini. Ya, selamat pagi Bang Grantika. Semangat pagi. Gimana ini? Semua ini posisi di rumah semua ya? Iya. Baru bangun di rumah semua. Ini baru bangun. Biasa Mas Gali kayaknya habis edit video malam. Kalau pagi itu banyak gangguan. Biasanya inspirasinya datang kalau malam hari rata-rata. Kalau konten kreator biasanya malam. Oh malam gitu. Untuk itu ya. Ini bagus Mas Ilham. Ini Mas Grantika jujur gini. Pemuda yang jujur itu penting. Baru bangun Kak. Mari bangun malam kerja terus. Ya ini hiburan energi malam. Iya. Mungkin bagi Mas Grantika, Bang Mels ya jam 7 itu pagi sekali gitu mungkin ya. Pagi sekali. Kemarin saya juga dihubungi jam berapa, jam 7 ya, semoga saya bisa bangun. Nah kan. Iya. Iya, Cak Parto. Iya, Cak Parto, sebelum kita tanya-tanya ya ke Bang Mels juga Mas Grantika, ini ada tayangan visual yang bisa langsung kita saksikan ya. Ini produksi dari Bang Grantika ya. Video profile ya. Video profilnya seperti apa? Mari kita simak bersama. Hai, saya pemuda. Saya pemuda. Saya pemuda. Saya pemuda. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan membawa semangat nasionalisme akan berjalan dari Candi Sinting, Candi Palang, Gunung Mleri, Candi Sawatara menuju Makam Bungkar.
membawa semangat persatuan, satu nusa, Satu bangsa satu bahasa. Indonesia. Baik. Nah, keren. Itu karya. Berarti yang semalam nggak tidur itu ini ya yang dikerjakan itu. Salah satunya. Itu sudah selesai itu. Tepuk tangan semua ini, tepuk tangan. Oh, keren. Ya, silakan Mas Ilham ya. Digali ya. Ya, baik. Nah, ini saya coba ke Bang Mels dulu deh ya. Ini kan putra asli Sidoarjo, betul Bang Mels ya? Ya, mulai dari kecil di Sidoarjo nggak pindah-pindah. Aktif sebagai kreatif konten dan juga pegiat media sosial, tapi saya juga pernah melihat sekilas lah ketika Bang Mels ini mereview kuliner-kuliner yang ada di Sidoarjo, betul ya Bang ya? Iya, saya pada saat itu memang sama teman-teman tim Explore Sidoarjo ya Mas ya. Saya juga bagian dari official salah satu itu. Memang kita juga mempertahankan kuliner-kuliner yang sekiranya juga melegenda di Sidoarjo juga. Jadi pemuda-pemuda Sidoarjo yang memang belum tahu bahwasanya ada mungkin kuliner-kuliner yang memang meskipun bukan istilahnya bukan produk makanan itu makanan khas Sidoarjo, tapi warung itu adalah warung yang sudah lama dan masih bertahan sampai sekarang. Itu kita review. Jadi seperti itu. Seperti contoh kemarin. Iya, itu. Bang Mels, ini kan saya ingin tahu nih, sebenarnya sebagai pemuda itu untuk saat ini kita fokus atau concern itu di mana sih? Di mana kita kan dikelilingi dengan teknologi yang semakin tumbuh pesat begitu ya. Sebagai pemuda itu kita menempatkan itu seperti apa begitu? Apakah tentunya kita harus bisa memanfaatkan begitu ya? Bagaimana perkembangan teknologi atau mungkin pemuda yang tertarik di akademis itu seperti apa? Nah, kalau Bang Mels ini karena dikenal sebagai pegiat media sosial, nah ini kan juga termasuk salah satu media yang saat ini disukai gitu ya. Maksud saya begini, ini sebagai media atau untuk beraktualisasi, berekspresi bagi pemuda. Nah, menurut Bang Mel sendiri seperti apa sih? Kalau menurut saya, pemuda sekarang kan harus rata-rata ya Mas ya, nggak semuanya itu karena memang tadi istilahnya budaya Barat sudah mulai masuk ya. Budaya Barat kita nggak masalah sih sebenarnya, sedikit banyak kita ambil positifnya gitu loh, tapi jangan terlalu mengikuti tren apa yang ada yang sekarang gitu loh. Kita melihat sesuai kemampuan kita. Pemuda kan kadang ada yang terlalu memaksakan, saya harus seperti ini gitu. Jadi istilahnya pada saat itu kita mempertahankan kayak budaya. Banyak kok sekarang mulai teman-teman pemuda-pemuda itu sudah mengenalkan budaya-budaya Indonesia ini supaya bisa hidup lagi. Jadi memperkenalkan kayak contoh kemarin itu ada Mas Alfi Ref itu kan mulai mengeluarkan ini loh, Wonderful Indonesia, budaya Indonesia dikeluarkan semua gitu. Jadi jangan yang terlalu mengikuti tren budaya Barat masuk kita harus ikut, apalagi kita harus ikut, jangan, pertahankan sesuai karakter kita masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau misalnya kita bandingkan ya dengan bagaimana ritme atau bisa dikatakan nuansa atau mungkin bisa dikatakan bagaimana pergerakan pemuda pada masa dulu ya, di mana untuk mencapai kemerdekaan unsur-unsur pemuda ini merupakan salah satu yang ikut menggerakkan begitu ya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita itu harus mengisinya dengan apa sih jika saat ini kita lahir ya atau kita hidup pada era sekarang, agar kita sebagai pemuda juga punya value tentunya ya. Kalau sekarang ini kesannya kata orang-orang yang zaman dulu itu kok seperti ini ya pemuda zaman sekarang misalnya. Mungkin ini dari sudut pandang yang negatif saja ya. Saya nggak tahu apakah mereka belum tahu bahwa pemuda sekarang juga menghasilkan banyak karya sebenarnya. Gimana ini Mas? Mungkin ya karena bukan apa-apa ya, bukan maksudnya
mungkin orang dulu, kalau saya rasa mungkin ya benar dari katanya Mas Ilham juga, bahwasanya melihatnya dari sisi negatifnya gitu loh. Nggak semua pemuda itu seperti itu gitu loh. Atau mungkin karena memang dulu itu nggak ada gadget atau dan sebagainya ya. Jadi untuk kegiatan dan sebagainya ya sudah kita lakukan secara apa ya istilahnya secara apa yang ada gitu loh. Dan sekarang juga ada pemuda-pemuda itu di daerah Wonoayu itu juga sedang mengembangkan bahwasanya di tempat itu untuk tidak membiasakan berkumpul itu dengan melalui gadget, dengan mempertahankan budaya-budaya lama, permainan-permainan seperti padel lele dan terus apa ya istilahnya di belakang juga ada sungai jebur-jebur. Jadi istilahnya permainan-permainan pada saat zaman-zaman kita masih kecil. Nah, banyak sekali atau mainan yang apa kitiran yang ditembakkan ke atas atau lain sebagainya masih ada kalau sekarang. Itu dari teman-teman kalau di Wonoayu itu namanya Kampung Lali Gadget juga. Oh, Kampung Lali Gadget, ya betul. Itu ada Mas Irfandi, ada Mas Niko juga. Itu kan masih mempertahankan budaya-budaya lama. Baik. Yang harus dipertahankan untuk adik-adik kita yang sekarang. Ya memang orang melihatnya anak-anak sekarang yang suka joget-joget apa di kayak platform-platform yang baru-baru kemarin. Yang dilihatnya tapi segi positifnya tidak dilihat karena orang-orang dulu ya orang ya mungkin orang awam dan sebagainya itu melihatnya hanya sekilas. Jadi kok kayak gini sih arek nom-noman kok pakainya gini seperti ini sebenarnya kan kayak gini ya seperti itu. Karena memang tahu di balik itunya. Baik, satu lagi Bang Mel sebelum saya beralih ke Mas Grentika ya. Gini, itu merupakan salah satu upaya sebenarnya untuk merawat budaya agar tetap lestari ya kan. Tapi rentang waktu yang cukup panjang begitu ya. Dengan adanya upaya untuk itu, kalau sekarang ada Kampung Lali Gadget dan sebagainya, saya ingin tahu apakah respon pemudi Sidoarjo dengan upaya-upaya semacam itu cukup antusias atau bagaimana? Atau mereka justru bahkan apa ini permainan apa maksudnya sudah lupa atau seperti apa gitu. Dan apakah merawat budaya bangsa itu hanya disalurkan hanya lewat permainan saja? Mungkin ada media-media lain, cara-cara lain gitu. Seperti apa Mas? Menurut Bang Mel seperti apa? Monggo. Kalau pemuda sih apa ya? Kalau tadinya 50-50 sih Mas sebenarnya. Ada yang memang ya sempat ada itu game permainan padahal harusnya pemuda itu tahu itu permainan yang harusnya memang bisa dikerjakan gitu. Kenapa yang tahu malah yang lebih tua, bukan pemuda-pemuda yang istilahnya tahu hanya sekedar keseringan atau bermain dengan gadget tapi tidak memanfaatkan gadget tersebut. Jadi istilahnya harus benar-benar meluas. Tapi memang sekarang lagi rame-ramenya literasi sih. Untuk masalah budaya-budaya itu mengenalkan seperti ya hampir sih ada yang memang ini game permainan opo sih aku nggak tahu males dan sebagainya masih ada juga sih. Jadi memang perlu pengembangan juga sih untuk masalah permainan budaya-budaya lama yang memang harus tetap dipertahankan dari nenek moyang seperti itu. Jadi istilahnya lambat laun nanti lama-lama kan istilahnya kayak permainan kalau tidak dipertahankan bakal hilang dengan sendiri. Oke, baik. Ini kalau kita menyoroti wilayah Sidoarjo sih sebenarnya ya. Saya yakin pasti di wilayah lain di Jawa Timur ini juga pasti ada upaya-upaya dari pemuda-pemuda lain begitu ya untuk terus melestarikan budaya lokalnya. Itu yang harus kita tekankan di sini. Baik, saya beralih ke Mas Grentika Pujianto. Ya. Iya, halo Mas Grentika. Ya, halo, semangat. Nah, ini asli dari Blitar. Ya. Asli dari Blitar. Nah,
Kalau menurut Mas Grantika sendiri nih ya, karena begitu banyak sekali paparan-paparan entah itu berdampak negatif atau positif budaya-budaya Barat terhadap budaya bangsa Indonesia khususnya lokal begitu ya. Nah, sebenarnya cara memfilter agar kita tidak terlalu terpapar atau terbawa budaya seperti itu, kemudian yang dilakukan oleh kita sebagai bangsa Indonesia untuk melestarikannya menurut Bang Grantika seperti apa, Mas? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi kalau kegiatan yang sudah kita laksanakan ya untuk minimal untuk menjaga kelestarian budaya kita itu selain dari mengabadikan dengan momen fotografi, videografi, terus ada lagu atau musik, kita juga membuat aksi. Mungkin seperti Hari Sumpah Pemuda kemarin itu kita sudah memberikan contoh, kita sudah 2 kali melakukan hal ini, yaitu napak tilas Kerajaan Besar Nusantara, papat kiblat dari 4 penjuru Kerajaan Besar Nusantara yang ada di Blitar, yaitu peninggalannya ada di Simping dari selatan, Waleri dari barat, Penataran Topalah dari utara, kemudian Sawontar dari timur, kemudian kita ketemu di tengah-tengah di pancernya yaitu di makam Bung Karno dengan membawa semangat spirit nasionalis yaitu simbolnya membawa tanah dan air. Nah ini salah satu juga untuk mempertahankan budaya karena apa? Selama kita melakukan perjalanan itu kita mengajak setiap kelompok sekolah-sekolah yang kita lewati untuk ikrar Sumpah Pemuda bersama-sama. Kita juga membawa beberapa perwakilan dari kelompok karena ini masih pandemi dan kita tidak mungkin menggerakkan massa banyak. Akhirnya kemarin kita jalan itu diikuti oleh seniman jaranan, ada seniman vokalis juga, ada seniman dari berbagai macam kelompok lah di belakang kita. Nah itu salah satu wujud demo kita bahwasanya kebudayaan kita itu indah, bagus dan sangat menarik sekali dibandingkan budaya-budaya Barat. Ibarat kata kalau kita jadi orang Jawa atau ibarat kata kalau kita jadi orang Indonesia, jangan sok ke barat-baratan, jangan sok ke timur-timuran. Jadi tetaplah jadi diri kamu sendiri dari mana kamu berasal. Ini contoh nih konten yang saya buat dari film-film Manaqib Ulama itu sebenarnya film pertama saya yang tahun 2017 ya. Setelah itu saya buat film Kawentar. Setelah Kawentar itu sendiri hanya menampilkan budaya lokal, tapi kita kemas milenial mungkin. Yang berarti Kawruh Jroning Blitar itu mengetahui dalamnya Blitar seperti apa. Oh, di Blitar itu ada kejadian gunung Kelut meletus pada waktu itu. Dapat animasi sekeren mungkin. Terus, di Kabupaten Blitar itu ada sejarah besar, yaitu ada peninggalan 3 kerajaan besar, mulai dari Kediri, Singosari hingga Majapahit. Bahkan sang proklamator Bung Karno pun dimakamkan di sini. Sampai-sampai kita bangga dengan daerah ini. Contohnya di Blitar aja ya. Bangga dengan Blitar karena apa? Blitar itu mempunyai banyak sebutan. Blitar Kota Patria. Kenapa disebut Kota Patria? Oh ternyata Sang Saka Merah Putih itu bisa dikatakan untuk pertama kalinya berkibar di tanah air itu di Blitar sini. Tanggal 14 Februari 1945 ketika pemberontakan peta terjadi. Pemberontakan peta itu juga menghilami pemberontakan-pemberontakan lain di daerah lain di seluruh Nusantara waktu penjajahan Jepang. Kemudian disebut juga Blitar itu bumi layak ikatan Tradiraja, bumi tempat bersemayamnya raja. Jadi ternyata di Blitar itu diyakini juga ada raja besar selain Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit yang didarmakan di Candi Simping Sumberjati sana. Ada juga yang diyakini sebagai pendarmaan Ranggawuni di Candi Waleri. Terus di Candi Sawontar juga yang candinya itu mirip sekali dengan candi Kidal yang ada di Malang, itu diyakini sebagai pendarmaan Anusapati. Kemudian ada Candi Keprabon di utara, di Candi Palah itu, tempat berkumpulnya para raja. Itu Candi Penataran. Dan itu tidak menutup kemungkinan betapa kayanya negeri ini dengan peninggalan sejarahnya, peninggalan kerajaan-kerajaan besar Nusantaranya.
belum ketika kita menuju era keindonesiaan nih. Nah, Sumpah Pemuda itu sendiri, nama Indonesia itu banyak yang meyakini juga dipakai ketika pencetusan Ikrar Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928 itu. Jadi nama Indonesia dipakai itu karena sebelumnya masih bingung pakai nama apa ini ya. Nah, ternyata kita punya Bung Karno sebagai titik center di Blitar ini yang juga dimakamkan di Bung Karno di Blitar ini. Nah, itu semua kita pertahankan rasa nasionalis kita dengan mengkolaborasikan kultur budaya yang ada. Contoh, ketika kita berbicara masalah kerajaan, kalau dulu kan lebih ke asri, ke perkampungan dan sebagainya. Itu ketika event besar seperti kemarin ada di Candi Simping itu yang digagas sama Mas Rahmanto Adi, itu ada namanya Getah Gula Kelapa. Jadi kita ada namanya membacakan silsilah Raden Wijaya atau yang memiliki gelar Kertaraja Jayawardana itu dengan iringan-iringan musik tradisional, terus permainan anak. Nah, itu sangat menarik sekali, apalagi ada ini kemarin yang baru di daerah mana saya lupa, Festival Ketela. Bagaimana ayo sekarang kita makan ketela. Itu juga memperingatkan sambil bercerita bahwasanya dulu pada masa-masa kita merintis kemerdekaan itu makanan setiap hari itu selain ketela, gerontol atau nasi jagung. Nah, itu memberikan materi yang sangat efektif juga untuk generasi saat ini. Ternyata mereka juga mau mencoba. Nah, efek terbesar adalah ketika Sumpah Pemuda kemarin. Ketika saya sendiri yang mengalami, saya jalan dari Candi Sawontar menuju makam Bung Karno. Sepanjang perjalanan itu memang kita nggak ambil jalan lurus, jadi agak belok karena kita mencari spot-spot yang bisa kita ajak untuk ikrar Sumpah Pemuda juga. Jadi kita masuk ke sekolahan-sekolahan. Nah, ternyata sebagian besar di sekolahan itu sendiri mereka belum tahu sejarahnya sendiri, daerahnya, terus ada apa aja di Blitarnya misalnya. Mereka nggak tahu, padahal kita punya sesuatu yang luar biasa. Sebagai contoh seperti Monumen Petolot itu, sebagai simbol bahwasanya Sang Saka Merah Putih pertama kali pernah dikibarkan di tanah air di masa kependudukan Jepang, itu banyak yang nggak tahu. Dan sangat sayangkan sekali sejarah sebesar itu tidak ada yang tahu. Baik. Iya, Mas Grand 3, menarik sekali apa yang sudah disampaikan ya. Ternyata begitu kaya budaya lokal ya yang ada di Blitar khususnya yang tadi sempat disebutkan gitu. Cak Parto masih bersama kami, Cak Parto? Selalu bersama menyimak cerita-cerita lama itu, disimak pol itu. Ya, dan tolong nanti Mas Ilham japri-japrinya sahabat perspektif kita itu nanti dibacakan. Baik, ya. Oke. Tapi kan dulu yang mau lewat katanya. Iya, sahabat, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita pagi hari ini dalam perspektif ya. Tentang ketika pemuda merawat budaya bangsa bersama dengan Mas Glentika Pujianto selaku lokal konten kreator dan sutradara ya. Kemudian juga ada Mas Fakih Tulianto atau Bang Mels, kita sebut akrabnya demikian. Ini juga sama, selaku kreatif konten dan juga pegiat media sosial. Tetap bersama kami. Dan perlu kami informasikan juga bahwa program Perspektif kali ini seperti biasanya juga ditayangkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur ya. Yakni Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan Puroboyo Kabupaten Madiun. Tetap bersama kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud,
introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air hidup yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Mengikuti webinar bersama kantor wilayah DCP Jatim 2 yang nanti akan digelar pada hari ini Jumat 29 Oktober jam 10 sampai 11 lebih 15 menit ya. Temanya adalah tentang uang bersama FG Sri Suratno selaku penyuluh pajak ahli Madya Kanwil DCP Jatim 2. Kemudian juga ada Ibu Nani Susilawati Rizain SEMM selaku Kasih PKC 4 KPPBC TMPB Sidoarjo dan Arif Anwar Yusuf selaku penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DCP Jatim 2. Keynote speakernya ada Ibu Dr. Anda Luciani MBA selaku Kepala Kantor Wilayah DCP Jatim 2. Anda bisa juga menyimak talkshow ini secara live streaming di YouTube di LPPL Suara Sidoarjo Live atau melalui radio streaming di www.suarasidoarjo.id, launcher Android Suara Sidoarjo, Twitch LPPL Radio Suara Sidoarjo, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, dan Twitter Live @susi_visual. Interaktif di 031-896-1514 atau WA 0811-309-1009. Webinar uang ini persembahan kantor wilayah DCP Jatim 2. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi
PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, untuk program talkshow lainnya yang hari ini nanti kita akan gelar ya, itu adalah talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jawa Timur yang digelar nanti jam 2 sampai 3 sore dengan tema kekayaan intelektual komunal sebagai pendorong ekonomi bangsa. Nanti yang akan menjadi narasumber adalah Dr. Subianta Mandala SH LLM, kemudian selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim. Kemudian juga ada Bapak Hiru Kristianto selaku Chairman of Anugerah Pesona Indonesia Award, dan Dr. Andes Joko Supriyadi selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Anda bisa menyimak program ini secara live streaming YouTube di LPPL Suara Sidoarjo Live, radio streaming di www.surasidoarjo.id, launcher Android Suara Sidoarjo, Twitch LPPL Radio Suara Sidoarjo, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, dan Twitter Live @susi_visual. Interaktif di 03189615114 atau WA di 081130910909. Talkshow Kekayaan Intelektual Komunal sebagai pendorong ekonomi bangsa, persembahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Timur. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UC TV kan? Kamu tau nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900.
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kita kembali ke Perspektif bersama dengan sahabat-sahabat dari Sekolah Pasca Sarjana UNER dan juga dua narasumber kita ya pagi hari ini dengan Mas Grantika Pujianto dan Mas Wahid Yulianto atau Bang Mels, dan tentunya bersama Cak Parto juga ya di kesempatan pagi hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Cak Parto masih bersama kami? Oh, muncul ini loh. Nggih, baik. Visualnya udah terlihat ya. Dibaca dulu itu, dibaca, Mas. Ini dari sahabat setia Perspektif, ada Mbak Yulia yang ada di Gedangan ya. Ini memberikan betul. Tidak memberikan pertanyaan tapi memberikan tanggapan saja ya. Menurut Mbak Yulia, menanamkan jiwa rasa nasionalisme sejak dini yang sudah tertanam dalam jiwa akan timbul rasa kecintaan, kebanggaan, lalu timbul rasa kepedulian terhadap bangsa. Dan Mbak Yulia ini juga memberikan beberapa statement terkait dengan contoh bagaimana sih kita bisa melestarikan budaya itu lewat apa saja. Nah, ini menggunakan teknologi digital dengan membuat konten-konten kreatif tentang kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia. Bisa juga melalui film yang dikemas dengan alur cerita yang menarik, lalu mengambil tempat atau pemandangan yang bagus dengan latar belakang budaya. Kemudian bisa juga melalui musik ya, musik atau lagu. Nah, ini video klipnya bisa dibuat dengan latar belakang budaya kita. Atau kesenian budaya, event budaya, atau festival seperti yang saat ini sedang happening, yaitu Jember Carnival Festival ya. Ini amazing sekali. Nah, mungkin ini bisa mungkin wilayah lain bisa mengadopsi, tapi agak susah ya. Ini kan akbar sekali gitu kan. Ini dari Mbak Yulia. Kemudian dari sahabat kita yang dari Facebook ya. Ini menamakan sebagai ayahnya Mahira dan Majida. Pertanyaannya, apakah sama rasa kebangsaan dan nasionalisme pemuda pada zaman itu dengan sekarang? Ya, Oke. Kemudian ayahnya Majida ya. Ada lagi nih Cak Parto dari Instagram Fadil. Apresiasi seperti apa yang dapat diberikan kepada para pemuda yang telah merawat dan melestarikan budaya bangsa? Apresiasi apa? Mungkin ini semacam rewards ya. Kemudian dari Mas Ibrahim yang ada di Punggul, bagaimana caranya kita agar budaya Indonesia ini tidak dicap sebagai budaya negara lain? Kemarin itu sempat ada batik ya yang ya begitulah ya, ada negara lain yang pingin memiliki gitu ya. Kemudian dari Pak Anwar yang ada di Candi, sebenarnya kita itu apakah harus mempelajari budaya Barat, dan kalau memang iya, sebatas apa kita harus mempelajari budaya Barat? Oke, silakan, monggo. Jadi Mas Ilham dari Mas Fadil sampai Mbak Julia, Bapak Mahir sampai semua tadi itu, saya ringkaskan adalah kita tidak akan pernah kehilangan identitas bangsa dan optimisme karena kita masih menemukan orang-orang semacam Bang Mels, semacam Mas Grantika Pujianto ya, dengan segala kreativitasnya mengangkat konten-konten medsosnya dari perspektif culture, local culture yang luar biasa. Ada yang ngambil angle urusan kuliner, dan kalau sejarah kuliner Nusantara ini saja digali, itu sebenarnya melebihi dari apa yang terjadi di Eropa. Eropa tidak pernah kenal panganan enak sebelum dia itu menjelajah ke wilayah kita. Ya. Dan kemudian Mas Grantika dengan lelaku yang spektakuler
dengan merekonstruksi sejarah masa lalu itu pelajaran besar. Tadi kalau Mas Ilham bicara, apa sih pemuda sekarang kok nginang ini ae, itu bisa kita balik. Apa sih sejarah Anda dulu ya ngono toh. Jadi ini sebenarnya adalah satu karakter yang harus kita perbaiki bersama. Setiap zaman melahirkan perang kemudaan yang dahsyat. Orang-orang zaman sekarang, pemuda zaman sekarang itu mampu membangun dirinya dengan sangat demokratis. Kau nak ceritane orang-orang sekarang itu kepingin kekuasaan main tikam, sebagaimana kisah-kisah masa lalu kita, bagaimana suksesi kepemimpinan nasionalnya pasti berdarah-darah. Dulu itu Mas Ilham itu mesti berdarah-darah. Apakah dari Tunggul Ametung ke Ken Aro, apakah kemudian dari Anusapati, apakah kemudian selisih-silih bergantinya kepemimpinan, apakah itu dari Raja Sakartanegara, apakah itu nanti dari tadi yang di kisah-kisah apa itu di Singosari, apa itu di Tumapel, apa itu di Majapahit, apa itu di Demak. Kisah-kisahnya adalah suksesi kepemimpinannya berdarah-darah. Hari ini enggak kok. Pemuda kita mampu melahirkan satu mekanisme kepemimpinan yang tidak perlu berdarah-darah, tapi cukup suara. Cukup pakai suara. Ya ada bising-bisingnya dikit, tidak apa-apa. Daripada diem-diem tapi makin tikam. Gitu ya. Untuk itu ayo kita hargai, kita hormati setiap peran pemuda yang mengangkat ini. Oh bagaimana biar tidak ke barat-baratan kuliner orang Bang Mels. Akan apa? Menyuarakan bagaimana tradisi kuliner ala kita. Tidak harus mangane wong barat itu dasian jas-jasan. Wah aku nih Eropa itu tambah bingung dikongkon dasian dewe. Mangan ae dan mari-mari mangan dicopot mangan dasi nih ndok kene gak wis bareng metingkrang sarungan enak wis lekoh ibu ya. Jadi artinya kita memiliki rasa itu yang berbeda. Bagaimana menjaga ini? Yuk kita jaga. Dimunculkan tadi itu lelaku sejarah dari 4 penjuru mata angin dengan punjer di makam Bung Karno. Itu kan bagian dari rekonstruksi historis kita. Terus piye dihargai nih? Tolonglah. Negara, pemerintah, nggak mungkin Mas Grantika, Mas Bang Mel itu kemudian jaluk-jaluk dihargai, enggak. Tetapi Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan kita, Dinas Perindustrian dengan industri kreatif yang hari ini harus terus dikembangkan, noleh ke mereka. Mereka ditoleh, disopo, di acara no bareng, itu tanpa mengganggu kreativitas dan karakternya. Nek kaya Mas Grantika dikomendasian tambah bingung, tapi kalau diajak bersama, wis masak karepmu, kamu begitu, tapi hadir negara daripada dinas digawe rapat-rapat dari perindustrian, kebudayaan, ekonomi kreatif, perdagangan, wake Mas. Tolonglah mereka hadir mengadakan kegiatan-kegiatan membersamai teman-teman kreator nonton media ini kominfonya daripada rapat sing kono gunane aja mereka nggak pakai rapat, nggak pakai diskusi, langsung eksekusi. Mas aku geno konten dalam rangka Sumpah Pemuda, konten dalam rangka nanti itu Hari Ibu di Desember, Hari HAM, Hari Anti Korupsi. Wah, pemane ono kanwil-kanwiling ini langsung nanti bersama-sama. Itulah cerminan kita bersama, tapi kita sekarang dengarkan kok opo tanggapane Bang Mel dan Mas Grantika. Monggo Bang Mel tentang respon dari sahabat-sahabat perspektif kita. Silahkan. Masih mute Bang Mel, masih mute. Iki ketorong nganggo HP soalnya ayo. Pakai laptop nanti kelihatan. Jadi tadi sempat ada singgungan juga masalah seperti Jember festival itu ya. Ada ditanyakan. Sempat kita pernah buat itu, ya Parto ya, dari teman-teman. Saya punya apa ya istilahnya Sidoarjo Creative Hub. Di situ nanti kita suatu event-event juga. Enggak harus
yang sekarang juga kemarin sempat kita buat itu Sidoarjo Fashion Week. Jadi memperkenalkan bahwasanya desainer-desainer lokal dari Sidoarjo yang memang banyak juga di kalangan anak-anak muda. Itu nanti kemungkinan kita bisa kembangkan untuk lebih besar lagi. Dan alhamdulillah kemarin Ibu Bupati juga hadir karena memang suka sekali dengan acara kemarin. Jadi budaya-budaya seperti itu tetap nggak, sebagai pemuda nggak harus malu gitu loh, nggak harus ikut-ikutan tren masa kini dan sebagainya. Mempertahankan budaya-budaya seperti apa juga katanya Cak Parto juga, masalah kuliner juga tadi, kutu dasian dan sebagainya. Saya nggak pernah dasian itu kalau pakai makan-makan dan sebagainya. Datang ngerem gitu loh. Kita menyesuaikan tempat juga. Masuk di warung teko jajasan dasian ini Bu sampean sinten. Kok disangkano sebenarnya kalau masalah budaya dan juganya sebenarnya kita sebagai kalau dibilang saya sampean ini wong-wong lawas. Wong lawas biyen ya seperti anak muda sekarang kok ngono-ngono ae. Sebenarnya kita nggak bisa melihat dari satu sisi sih sebenarnya seperti itu, karena memang mungkin nggak tahu ya, banyak orang melihat itu semuanya dari satu sisi. Jadi kita harus bisa melihat dari dua sisi satu dan sisi yang kedua gitu. Kalau hanya kita bisa melihat satu sisi, semuanya nggak bakalan bisa berkembang gitu. Jadi mungkin nggak terlalu banyak, yang penting istilahnya pemuda-pemuda zaman sekarang sudah mulai berkembang untuk memperkenalkan budaya-budaya itu sendiri. Nggak seperti yang kemarin-kemarin sih. Sekarang banyak saya melihat sih teman-teman dari lintas komunitas di Sidoarjo itu banyak sekarang, yang kemarin juga memperkenalkan budaya-budaya itu. Banyak komunitas-komunitas yang sekarang memang larinya ke pengenalan budaya-budaya lama, sejarah-sejarah yang dulu-dulunya. Jadi istilahnya seperti itu. Mungkin dari Mas Puji. Oke, dari Mas Grantika. Silakan. Ya, intinya kita sebagai pemuda harus berani beda dan siap berkarya. Jadi apapun itu nanti urusannya kan, kalau memang kita sudah siap berkarya, jika ada orang lain misalkan melihat kita itu hanya sebelah mata, ya sudah cuek aja. Kita nggak peduli dengan mereka karena kita di sini sebagai pelaku. Saya sendiri kalau sedang melakukan sesuatu, apalagi itu menurut saya benar, menurut saya itu diyakini bisa memberikan semangat khusus untuk para pemuda generasi muda, ya lanjut aja. Karena bagi kita itu suatu saat nanti bukan mulut kita yang berbicara, tetapi karya kita. Sama seperti kita mempertahankan budaya. Bagaimana caranya? Ketika saya membuat film itu pun, contoh ini kita berbicara masalah lokal tadi dulu. Saya membuat film tidak harus sekelas nasional, tidak. Saya buat sekelas lokal dulu. Ternyata dari kedua film Manakib Ulama itu sukses juga. Kawentar alhamdulillah juga sukses, bisa sempat masuk ke bioskop, dan itu pun kita mengenalkan budaya-budaya lokal kita. Yang ketiga film Sarung, yang terakhir kemarin film Sarung Santri untuk Negeri, itu pun saya tidak mengira bahwasanya film itu bisa seviral ini dan bisa masuk ke pondok pesantren hampir 75 pondok pesantren di Jawa Timur. Dan itu tidak kita duga-duga, ternyata kearifan lokal itu perlu kita pertahankan, perlu kita tunjukkan dalam sebuah sinematografi itu tadi. Dari situ kita juga menampilkan budaya-budaya lokal kita seperti jaranan, tiban, terus pemain anak, egrang, entek dan sebagainya. Bahkan makanan-makanan nasi tiwul ya, nasi tiwul kita kemas dengan sambal tempe sama kacang mentah, itu sudah enak sekali. Dan ternyata dari satu scene itu saja rata-rata sekarang banyak yang mengikuti juga. Nah, bahkan ada satu pondok pesantren kemarin yang nobar film itu, Mas nanti ketika nobar sambil makan sama-sama, itu kan sebenarnya sudah menjadi budaya khusus untuk pesantren. Kalau kita bicara masalah lokal dulu pesantren. Ternyata di sisi lain seperti Festival Ketela tadi, Blitar itu
sentralnya ketela pohon. Kita coba buat festival ketela, itu membakar ketela sambil gotong royong. Kemarin saya aplikasikan di kampung saya. Itu ada lahan kosong, ayo kita buat lahan olahraga. Terus makanannya gimana? Biasanya makannya kita urunan, terus tetangga nanti nyumbang apa. Bagaimana kalau kita buat makanannya itu khusus ketela. Ternyata banyak dari mereka itu yang bernostalgia sampai bercita-cita. Wah, aku dhisik sak durunge balik sekolah, durunge nang omah, balik sekolah iki mau hampir sik nang Tegalan iki njaluk telo. Oh, dhisik iki ben sore no arep turu mam telo rambak dhisik digodhog terus akhirnya bernostalgia hingga generasi muda itu yang saat ini. Jadi saya lahir 91 nih. Generasi saya itu sampai menyampaikan, "Oh, dhisik ono kicah, cenil, gedhok, saiki udah enak ya." Itu ternyata secara nggak langsung kita memberikan spirit juga untuk materi makanan yang lainnya juga untuk ikut dibahas ternyata. Nah, contoh seperti kemarin Sumpah Pemuda, kita ambil 4 candi itu aja. Padahal di Blitar itu dikenal sebagai 1000 candi. Karena juru kunci terbesar di Jawa Timur itu kedua di Blitar. Itu tahun kemarin kita hanya 4. Tahun ini ternyata ada ketambahan dari 3 candi, jadi Gambar Wetan, Candi Kali Cilik, sama Waringin Branjang yang ikut untuk memeriahkan kita. Padahal tujuan kita sebenarnya nggak cuma dari situs-situs itu saja, mungkin dari sekolahan, pondok pesantren, mungkin dari rumah ibadah. Ternyata untuk itu mereka nggak bisa keluar dan kita sendiri harus datang. Karena Sumpah Pemuda ini mewakili semua generasi muda yang ada di Nusantara. Nah, untuk mempertahankan budaya lokal tadi, dari mbaknya siapa tadi yang menyampaikan kita buat video klip, nanti latar belakangnya seni, budaya, dan sebagainya, itu sudah kita lakukan sebenarnya. Terus film pun juga kita sudah lakukan, dan sekarang kita baru saja komunikasi nih dari teman-teman komunitas film di Jogja. Desainnya, kesannya itu kan film budayanya itu bahasanya lokal banget ya. Nah, saya ada membuat sesuatu, ada satu yang membuat saya itu jatuh cinta, yaitu wayang sinema. Nah, di film saya yang ketiga nanti, insya Allah judulnya nanti Balitar, jadi bangga lahir di Blitar atau bangga lihat Blitar. Kita akan mengemas sejarah budaya Nusantara dengan bentuk wayang. Wayangnya wayang sinema, bukan wayang-wayang kulit pada umumnya, tetapi kita mempertahankan pakemnya, wayang itu seperti apa, untuk menarik generasi milenial. Dan alhamdulillah sudah jadi nih ya, sampel sudah jadi. Kita sudah coba ada 7 pemudi dan pemuda, ini anak-anak SMP dan SD juga, kita perlihatkan wayang ini, ternyata bagaimana menarik sekali. Yang tadinya dengar suara wayang aja sudah, waduh, acuh tak acuh, cuek dan sebagainya. Ketika kita kemas dengan generasi sekarang, generasi milenial ini sangat menarik sekali. Sama seperti kita berjuang. Oh, ternyata dulu orang berjuang pakai pistol, pakai bedil, senjata, bom-boman hingga berdarah-darah. Sekarang kita berjuang lewat apa? Kita sekarang berjuang ya lewat aksi tadi. Oh, ternyata jalan kaki dengan jarak 12 kilo itu capek juga ya. Itu tidak sebanding dengan dulu ketika Pak Supriyadi dalam pemerintahan peta jalan 22 kilo. Itu bagaimana rasanya? Jadi sebenarnya ini hanya demonstrasi kecil, karena kita hanya pemuda biasa, even kita juga tidak ditunggangi sama pihak manapun, bahkan dari pihak instansi pemerintah pun juga tidak tahu menahu tentang ini, tapi kita tetap izin ke kepolisian juga bahwa kita akan melakukan aksi ini untuk 4 pemuda. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali yang apresiasi. Intinya tahun depan aku harus ikut, tahun depan saya mau ikut, tahun depan mau ikut. Ya ini contoh kecil saja yang sudah kita lakukan untuk mempertahankan budaya lokal itu. Jadi responnya cukup bagus ini Mas Grentika ya? Cukup bagus. Jadi prediksi saya kemarin ketika saya ikrar di sekolahan itu hanya perwakilan 10-20 orang, ternyata kita datang di sekolah seminari nih, sekolah Katolik, di situ ternyata seluruh OSIS sudah keluar. Nah, kita jalan ke barat, ada sekolah ada madrasah MI sama MTS, itu seluruh sekolahan dikeluarin, seluruh keluar, termasuk bapak ibu gurunya juga ikut ikrar. Di sekolah ke barat di Garum itu ada namanya sekolah kesehatan. Kebetulan mereka baru saja mengadakan euforia juga
Jadi itu di situ ada semacam kolosal yang membuat kita sangat merinding juga. Baik. Entah itu eventnya mereka atau khusus menyambut kita juga nggak tahu. Akhirnya kita di situ juga ikrar bersama-sama. Jadi kalau total ya 1.000 lebih kemarin yang ikut ikrar Sumpah Pemuda dengan kita. Baik. Ya, terima kasih. Sayang sekali memang waktunya tidak mencukupi ini ya, Mas Grentika. 1 jam saya rasa nggak cukup ya kalau kita bahas tentang ini ya. Juga untuk Bang Mels. Saya kembalikan ke Cak Parto. Mungkin masih menyimak atau masih bersama kami, Cak Parto? Oh iya. Iya, monggo silakan ditutup Cak Parto. Jadi luar biasa kita hari ini mendapatkan satu sosok penting, Bang Mels dan Bang Grantika ini adalah kreator dengan substansi yang sangat lokal dan itu bagian dari local culture, local wisdom yang justru dihargai di masyarakat internasional. Sampai kalau golek-golek model panganan ke barat-baratan, Eropa-Eropaan, dari wong Eropa aku wis kakek rek ngene kuwi mbelenger. Tapi kalau diajak festival nanti, wong teman-teman Jepang saya itu kalau ke sini, tujuan pertama ini Bang Mel, tujuan pertama itu langsung jaluk nang Sidoarjo, mangan kupang lontong. Itu teman-teman di Jepang. Jadi teman-teman dari Kyoto University, dari Nagoya University, dari kampus-kampus itu mendarat, iku rono Juanda, iku deket, wis hafal nggone dhek, iku wis hafal ya. Jadi sudah dicari, langsung cari. Itu apa artinya do makanan kita ini? Yuk kita tata lebih higienis, berkelas internasional, kita rasa tetap lokal. Kita rasa lokal dan itulah yang dicari. Nah, Mas Grantika juga dengan gimana tadi itu kita susuri peradabannya, kita masih menemukan satu sosok muda Mas Grantika yang masih ingat tentang apa 4 penjuru mata angin dicari, nanti ditingkatkan 8 penjuru mata anginnya, punjernya di Makam Bung Karno, karena candi-candi di Blitar itu termasuk candi-candi penataran itu justru mengilhami beberapa candi di kawasan-kawasan Asia Timur, kawasan-kawasan Eropa. Nanti bagaimana lambang-lambang yang di penataran kita temukan di Rusia, kita temukan di Azerbaijan, kita temukan di Uzbekistan, kita temukan di Kazakhstan. Pola-pola ini ternyata saling mengilhami. Gimana ceritanya dulu itu? Ikuti perspektif dengan mengundang beliau berdua lagi di sesi-sesi berikutnya. Tergantung Mas Didin sebagai tetap optimis dengan pemuda yang kreatif merawat budaya bangsa, dan 2 pemuda hari ini adalah sosok optimisme masa depan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Grantika juga Bang Mels ya yang sudah berkesempatan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Cak Parto tadi menjadi closing statement yang patut kita juga perhatikan, bahwa untuk saat ini apa yang menjadi fokus atau concern pemuda itu adalah harus tetap menjaga, kemudian merawat dan melestarikan budaya bangsa. Terima kasih Mas Wahid Julianto, Bang Mels, Mas Grantika Pujianto, juga semua sahabat-sahabat yang juga menyiarkan program ini secara serentak ya. Dari Persada Kabupaten Blitar, Prada Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan Purwoboyo Kabupaten Madiun. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.